Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat GPD Budi Mulia dan saudara-saudara dimanapun berada yang sempat mendengarkan renungan saat teduh pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam kami boleh nikmati istirahat dan tidur yang nyenyak. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Biar firman Allah yang akan kami baca sebentar boleh menjadi pedoman, boleh menjadi tuntunan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dari kitab Roma. Kitab Roma patsalnya yang ke-8. Kemudian kita akan membaca ayat 31 dan ayat 32. Roma 8 ayat 31 dan ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Allah pada pagi hari ini, Paulus dia kembali menekankan dan meyakinkan setiap orang percaya, saudara, bahwa tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan atau bisa meruntuhkan iman orang percaya. Karena dia katakan Allah saja tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, melainkan telah mengorbankannya untuk kita. Bagaimana mungkin hal-hal yang lain, bagaimana mungkin hal-hal yang lain, sedangkan Yesus anak Allah dia tidak sayangkan, melainkan dia telah korbankan untuk kita. Mana mungkin hal-hal yang lain dia tidak dapat lakukan? Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa bukan berarti setelah kita percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, kemudian tanpa masalah. Bukan berarti setelah kita menjadi orang percaya, kemudian saudara-saudara kita akan hidup dan perjalanan kita tanpa musuh. Saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, musuh itu selalu ada. Sebab firman Allah mengibaratkan orang percaya itu seperti orang yang sedang bertarung. Firman Allah mengibaratkan orang percaya itu seperti orang yang sedang berjuang, seperti orang yang sedang bertanding, seperti orang yang sedang berlomba. Berarti saudara, di setiap perlombaan,
di setiap pertandingan, di setiap medan peperangan, pasti ada musuh, pasti ada lawan, pasti saudara-saudara ada yang harus kita lawan dan kita taklukkan. Nah, saudara, siapakah lawan orang percaya? Saudara, saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama, saudara-saudara, musuh utama orang percaya, orang beriman tentu saudara-saudara adalah setan, iblis, ya, iblis atau setan. Sebab setelah kita percaya kepada Yesus, kita terima anugerah keselamatan oleh Yesus, kita ditebus oleh Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus. Iblis, saudara-saudara, tidak pernah diam. Dia tidak senang ketika melihat kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kita telah menjadi bagian dari kerajaan sorga. Nah, iblis senantiasa menjadi musuh kita. Sebab apa, saudara-saudara? Firman Allah katakan, mari kita lihat di dalam Zakaria pasalnya yang ketiga, ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dengan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Saudara, iblis, setan, pekerjaannya itu dari dulu mendakwah. Ini bukan hanya dialami oleh Yosua saja, tapi juga dialami oleh Ayub, dialami juga oleh Daud. Ya, iblis selalu mendakwah kita. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, siapakah pendakwa itu? Dia adalah iblis, setan. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ini, saudara-saudara, pendakwa itu telah ditaklukkan, ya, telah ditaklukkan. Sebenarnya pendakwa ini telah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti kemudian orang percaya tanpa ada musuh. Iblis selalu mendakwah. Iblis selalu meneror kita. Iblis selalu mengintimidasi kita. Hati-hati saudara, seringkali ada orang percaya tidak berani datang minta kepada Tuhan karena iblis mendakwa, meneror. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak, dan lain sebagainya. Jadi musuh kita yang pertama adalah iblis. Pasti ada musuh orang percaya. Dan saudara-saudara, apa pekerjaan daripada setan? Setan itu bukan hanya mendakwa, tapi setan juga itu menyesatkan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dengan jelas di situ setan itu menyesatkan. Dia bukan hanya mendakwa, dia bukan hanya menuduh, dia bukan hanya mengintimidasi, tetapi dia juga menyesatkan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 saudara boleh baca, ya. Dan musuh yang kedua dari orang percaya, musuh yang kedua saya catat di sini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu saudara-saudara seringkali masih melekat dalam diri pribadi orang-orang percaya. Ya, banyak orang jatuh tersesat karena hawa nafsu. Saudara, kita baca di dalam
1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 9, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, hawa nafsu. Banyak orang jatuh, banyak orang tersesat karena hawa nafsu. Hawa nafsu ingin kaya, hawa nafsu ingin kedudukan, dan lain sebagainya. Dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 15 juga saudara boleh baca di situ. Yakobus 3 ayat 15, 2 Timotius 2 ayat 22. Saudara boleh baca sendiri, saya tidak usah baca pada pagi hari ini. Yang ketiga, saudara-saudara, musuh orang percaya adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak seiman sudah otomatis itu menjadi musuh kita. Tapi dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-28, Matius 10 ayat 28, apa kata Yesus di situ? Matius 10 ayatnya yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya. Jadi musuh yang ketiga, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak seiman. Tapi Yesus katakan jangan kita takut kepada mereka. Karena merekanya berkuasa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah terutama kepada Dia, yaitu kepada Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita masih harus berperang, kita masih harus berjuang. Musuh tetap ada, tapi musuh-musuh kita sebetulnya telah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita hanya tinggal memiliki iman, dan kita hanya tinggal memiliki keyakinan bahwa musuh-musuh kita itu telah ditaklukkan, telah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib, dan Dia mati. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Itu adalah kemenangan atas segala musuh-musuh kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Kita tetap setia, kita tetap berjuang iring Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami melawan musuh-musuh yang telah dikalahkan. Kami melawan musuh-musuh yang telah ditaklukkan oleh Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk kami tetap setia iring Engkau, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.